Halo sahabat liputan6.com. Balik lagi di headline edisi 17 November 2022 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang banjir pujian penyelenggaraan KTT G20 dan presidensi G20 Jokowi. Keuntungan buat Indonesia? Simak penjelasannya. Presiden Joko Widodo menutup KTT G20 di Bali pada Rabu kemarin. Usai menyatakan ditutupnya KTT G20 2022 di Bali, Presiden Jokowi memberikan palu sidang kepada Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai simbol beralihnya kepresidenan G20 berikutnya. Jokowi menyampaikan pesan-pesannya untuk India yang menerima presidensi G20 selanjutnya. Dia mengatakan, amanah untuk mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya ada di tangan Narendra Modi. Jokowi yakin bahwa di bawah kepemimpinan Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai negara sahabat, Jokowi menegaskan tahun depan Indonesia siap untuk mendukung presidensi G20 India dan meminta kepada semua pimpinan yang hadir untuk mendukungnya. Sementara itu, G20 Bali Leaders Declaration atau deklarasi para pemimpin dunia di KTT G20 sudah dirilis. Salah satu poin yang paling menarik adalah respons negara anggota G20 soal perang Rusia dan Ukraina yang menyatakan menyesalkan langkah Rusia. Disebutkan, perang di Ukraina telah menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk keadaan yang ada, termasuk kerentanan ekonomi global, meningkatkan inflasi, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, serta meningkatkan risiko stabilitas keuangan. Pertemuan penting yang melibatkan pemimpin dari 19 negara dan Uni Eropa itu berakhir sudah. Dengan persiapan hampir setahun dan menghabiskan biaya yang tak sedikit, keuntungan apa yang didapat Indonesia dari pertemuan 2 hari ini? Peneliti senior Marathi Consulting and Advisory Beni Sukadis memandang sukses atau tidaknya tergantung dari implementasi hasil KTT G20 itu dijalankan atau tidak. Artinya, apakah komunike bersama G20 memiliki dampak langsung terhadap rakyat atau hanya pertemuan seremonial? Sehingga sukses atau tidaknya sangat relatif. Kembali lagi, apakah kesepakatan bilateral tersebut memang ada yang menguntungkan Indonesia atau tidak sama sekali? Seperti pertemuan RI dan Amerika Serikat dalam kesepakatan kemitraan strategis bilateral. Sementara, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai pujian berbagai negara akan membawa dampak baik bagi Indonesia. Namun perlu diingat, yang paling penting adalah bagaimana implementasi dari kesepakatan dilakukan di lapangan oleh kementerian terkait. Salah satu keuntungan bagi Indonesia, lanjutnya, adalah mempererat hubungan bilateral dan kerjasama di berbagai bidang. Dalam konteks bilateral, suksesnya KTT G20 di Bali adalah sebuah prestasi bagi Indonesia karena mempererat hubungan bilateral dengan negara lain. Sedangkan anggota Komisi 1 DPR Bobi Rizaldi menyatakan pujian dari negara lain hanya sebatas penyelenggaraan dan bukan hal substantif. Pujian tersebut bermakna presidensi Indonesia di G20 sukses dari sisi penyelenggaraan, keamanan, kenyamanan, dan tercapainya kesepakatan. Meski demikian, Bobi menyebut pujian itu tentu menguntungkan Indonesia, bahwa kita diakui oleh dunia. Sehingga ke depan Indonesia merupakan faktor berpengaruh dalam tiap pengambilan kebijakan multilateral yang berdampak pada kesejahteraan bangsa. Lain halnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dia mengatakan ajang KTT G20 berhasil meningkatkan pertumbuhan perekonomian Bali hingga 8,1% secara year on year pada kuartal ketiga tahun 2022. Sandiaga mengatakan pelaksanaan KTT G20 di Bali juga mendorong peningkatan angka penerbangan internasional dari dan keluar Bali, menyusul banyaknya jumlah delegasi maupun tamu undangan untuk menghadiri ajang bergengsi tersebut. Dia pun optimis pada kuartal keempat 2022, pertumbuhan ekonomi Bali akan terus berlanjut ke arah pemulihan yang kuat berkat perhelatan KTT G20. Sandiaga berharap masa libur akhir tahun akan membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja berkualitas di Bali. Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang perdagangan Beni Sutrisno optimistis komunike B20 bisa jadi solusi selamatkan dunia dari krisis, asalkan seluruh negara anggota G20 fokus pada aksi konkret bersama. Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia ini memahami
kekuatan negara anggota G20 masih belum seimbang, lantaran ada yang pendapatan per kapitanya sudah tinggi dan ada yang masih rendah. Namun, ia tetap yakin hasil komunike B20 bisa ditindaklanjuti. Benny mengatakan dirinya dan para pengusaha berharap Jokowi bisa menyuarakan akar masalah dari krisis ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, yaitu konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Menurutnya, perang harus berhenti, suplai pangan dan bahan bakar harus lancar. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.